FGB Man. Be strong in Lord. Kita doa dulu bentar ya. Ya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu menyerukan nama Tuhan Yesus. Amin. Bahwa Engkau Tuhan Yesus yang kami sembah, Kau Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Dan kedaulatan-Mu sungguh nyata buat setiap kehidupan kami. Amin. Dan sangat berarti dong, sangat berharga setiap kehidupan kami di mata-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan hari ini. Kami percaya bukan hanya kami mendengar firman Tuhan, tapi kami juga boleh mengalami Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Dalam kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik, saya mau perkenalkan diri dulu ya. Karena saya kalau diundang saya lupa nama saya gitu kan. Jadi saya kenalin. Mungkin di playernya udah ada gitu. Ya, nama saya Rahmagung Sebodo ya, nama aslinya, tapi kalau nama bekennya katakan Agung Worshipper. Karena saya ya YouTuber, saya banyak memberikan edukasi kesaksian tentang kanker khususnya karena hal itu yang saya alami. Nah, mungkin di sini mau saya berikan sedikit singkat ya. Nanti ada ulasan firman Tuhan dan itu relate juga dengan apa yang saya alami dalam kehidupan saya. Nah, kalau tema khotbah saya mau saya sampaikan tuh judulnya faith atau iman. Karena iman itu adalah fondasi dasar dalam suatu kekristenan dan itu sangat penting sekali dalam kekristenan. Dan ini apa yang saya alamin juga nyata dalam kehidupan saya. Nah, mungkin teman-teman tahu atau mungkin sudah pernah dengar sebelumnya tentang apa yang saya alami. Di sini udah pernah dengar belum? Belum ya? Ternyata belum ya. Dari YouTube gitu atau apa? Nggak ada ya. Nah, jadi saya ini kan survivor leukemia atau kanker darah. Jadi berdasarkan data dari RS Darmais di Rumah Sakit Kanker Nasional waktu itu tahun 2022, saya adalah satu-satunya pasien leukemia atau kanker darah yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semoga Tuhan Yesus. Nah, oke. Saya cerita dulu ya, baru ntar masuk ke khotbah saya. Nah, ini YouTube saya, Agung Worshipper TV. Nanti kalau saudara mau subscribe boleh ya. Subscribe gratis. Di sini banyak kesaksian saya di berbagai tempat. Bagikan aja kepada siapapun ya, supaya jadi berkat juga bagi banyak orang. Jadi singkat cerita seperti ini. Awal mula saya divonis kanker darah atau leukemia, itu saya nggak pernah terpikirkan sebelumnya saya akan mengalami penyakit seperti ini. Karena mungkin saya tanya di sini ya, siapa di sini yang mau divonis kanker? Nggak ada yang mau kan? Pasti nggak ada yang mau gitu. Saya pun juga nggak. Dan itu kejadian dimulai di Januari 2022 waktu itu. Januari 2022, saya udah mengalami keanehan di tubuh saya. Nah, waktu itu saya masih bekerja di perkebunan hidroponik. Nah, berat badan saya itu udah mulai menurun. Ya. Boleh foto saja Mas Adi? Nah, ini 2018. Ini sebelum saya divonis kanker darah waktu itu 2018. Ini saya masih jadi konsultan ISO itu di Jakarta. 4 tahun kemudian baru saya mengalami itu namanya leukemia. Jadi gejalanya itu pertama saya tuh berat badannya semakin menurun, ya. Terus kulit tuh semakin menghitam. Terus urat-urat di tangan kanan, tangan kiri itu muncul seperti kayak orang ngangkat beban berat. Gitu. Coba lihat tangannya ada urat yang muncul nggak? Kita jalan-jalan leukemia lagi. Waduh. Nah, ya itu kulit juga menghitam, nggak sehat loh kayak gitu. Itu Januari 2022. Nah, kemudian di Februari 2022 menuju bulan Maret 2022 waktu itu tiba-tiba waktu pas saya mau bangun ya dari mau berangkat kerja, pas saya bangun tiba-tiba ada sesuatu tuh di telinga saya gitu. Di telinga saya mengakibatkan ada yang menyumbat gitu. Waktu itu saya nggak tahu apa itu yang menyumbat gitu kan. Saya memutuskan untuk ke dokter. Masih di Tangerang waktu itu, di Karawaci. Dimasukin alat, ternyata di balik gendang telinga saya itu ada darah. Jadi ada gelembung darah. Ada fotonya. Nah ini telinga kanan, ya. Dari gelembung darah. Ini kiri. Yang kiri ini udah mulai rusak juga. Ya, itu di bulan Maret 2022. Keanehan lagi mulai muncul, ya. Habis telinga, April menuju Mei 2022, saya mau bangun tidur juga tuh.
banyak iklan ya. Mau bangun tidur juga, terus tiba-tiba mata kanan saya, ini saya kasih tahu dulu ya gejala-gejalanya ya. Mata kanan saya tuh muncul seperti flash cahaya. Nah kalau mungkin kita pernah di foto yang ada flashnya, ya kan? Itu kalau kita di foto ada flashnya paling cuma 3 detik hilang gitu kan. Ini nggak hilang-hilang. Selama 1 minggu akhirnya bintik flash itu menjadi bintik buram yang mengakibatkan saya tuh nggak bisa lihat. Jadi tertutup pandangan saya yang kanan. Kemudian berikutnya yang kiri, kanan kiri sudah tidak bisa lihat dengan jelas. Jadi baca tulisan ini pun udah nggak bisa, hanya bisa membedakan warna aja. Nah setelah telinga, mata kanan, mata kiri, karena darah tidak bisa keluar dari telinga, di gedang telinga ini yang sebelah kanan, akhirnya darah keluar dari hidung. Itu di bulan Mei menuju Juni 2022. Mei menuju Juni 2022. Nah saya memutuskan untuk ke rumah sakit lagi, masih di Tangerang juga, ke dokter mata waktu itu kan untuk dilihat lebih lanjut. Ternyata pas disinar mata saya, di retina saya itu ada gumpalan darah. Nah itu gumpalan darah itu mengakibatkan saya nggak bisa lihat. Jadi ada, kalau istilah kedokteran apa ya, retina itu pecah gitu. Jadi udah susah untuk melihat. Jadi melihat udah gini-gini. Bukan katarak ya, beda. Sudah nggak bisa dengar sebelah, 2 mata nggak bisa dengan jelas, darah keluar dari hidung. Nah akhirnya karena waktu itu di Tangerang tidak ada ahli onkologi atau ahli darah, saya dirujuk ke RS Darmais. Jadi sebelumnya di Tangerang saya juga udah dibawa juga ke ini bagian internis, ahli penyakit dalam waktu itu. Diambil darah saya. Waktu itu belum ketahuan hasilnya pertama, terus yang kedua itu sudah kelihatan leukositnya tinggi, tapi belum bisa dipastikan itu kanker darah. Akhirnya saya diambil lagi darah yang ketiga, masih di Tangerang, untuk nunggu hasil cukup lama, hampir 2 minggu. Nah ketika saya sambil menunggu hasil, itu saya masih melayani pekerjaan Tuhan, karena saya kan melayani di gereja itu sebagai worship leader. Nah kalau kita semua di sini interdenominasi ya, antar berbagai gereja ya. Kalau saya dari GBI WTC Serpong, cabangnya ada di Bekasi juga ada WTC. Nah terus waktu pas saya lagi nunggu hasil darah yang ketiga itu, saya masih pelayanan tuh bulan Juni, Juli, Agustus 2022. Nah ini di salah satu gereja di Bekasi waktu itu. Ini yang foto keponakan saya. Kemana-mana saya kalau pelayanan tuh bawa ini masker oksigen, karena saturasi darah saya itu up and down. Jadi sewaktu-waktu saya bisa kolaps langsung jatuh. Ini saya belum dibawa ke Darmais waktu itu, belum ya. Masih observasi, dan belum juga dinyatakan tuh saya terkena kanker. Masih masih menganalisa gitu lah, belum. Terus foto selanjutnya. Nah ini salah satu gereja di Jakarta, di daerah Mangga Besar ya. Saya kemana-mana tuh pakai masker oksigen. Jadi sebelum saya melayani, saya hirup oksigen sebanyak-banyaknya gitu. Terus start ke depan, setelah itu hirup lagi. Sampai gereja-gereja yang undang saya tuh juga udah ketar-ketir, takutnya ntar Agung ada apa-apa meninggal. Waduh bahaya ini gitu kan. Tapi memang setiap saya kalau mau pelayanan kemanapun tuh saya izin sama Tuhan. Saya izinnya gini, Tuhan boleh nggak saya melayani Engkau? Dan saya sangat jelas dengar suara Tuhan secara audible ya. Kamu jalan nak, kamu jalan nak. Ya karena Tuhan udah izinin nih saya jalan gitu, dengan kondisi yang seperti ini. Dan akhirnya tepat di tanggal 3 Juli 2022 itu hari Minggu, kan saya lagi pelayanan kayak gini di salah satu gereja di Ancol waktu itu. Dengan posisi udah gak bisa lihat ya dengan jelas, telinga juga kurang dengar. Tim musik udah turun, jemaat lagi salam-salaman. Tiba-tiba waktu saya mau turun dari mimbar, itu saya dengar suara Tuhan dengan jelas. Karena hasilnya tadi belum ada ya. Tanggal 3 Juli 2022 Tuhan bicara ke telinga saya. Dia bilang ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Itu ada di Mazmur 37 ayat 5. Boleh buka Mazmur 37 ayat 5. Dicek. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Lebih lengkapnya koma,
maka dia akan bertindak, maka Tuhan akan bertindak. Sampai 3 kali loh Tuhan bilang kayak gitu dengan tegas. Saya lihat kanan kiri nggak ada siapa-siapa. Ini Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan udah bicara begitu, itu pasti akan terjadi sesuatu yang pasti akan terjadi, nggak akan meleset gitu. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, dengeran aja deh sama Tuhan, karena itu pasti akan terjadi gitu, nggak akan meleset sedikit pun, nggak akan meleset. Dan ketika itu terjadi, Tuhan nggak tinggal diam, karena dia pegang kendali buat setiap kehidupan kita. Nah akhirnya waktu pas Minggu tanggal 3 Juli 2022 itu, tepat hari Jumat 8 Juli 2022, baru saya dapat WA tuh dari rumah sakit. Dapat note di situ. Saya nggak bisa baca kan, saya suruh keponakan saya baca. Note kecil di bawahnya, positif terkena kanker darah atau leukemia. Wah, di situ ibarat apa ya? Di pikiran saya tuh tinggal hanya menunggu waktu aja, tinggal hanya menunggu waktu kapan saya kembali kepada Tuhan. Karena kalau saudara mungkin pernah dengar ada keluarga atau teman-teman atau siapapun yang terkena penyakit kanker darah atau leukemia, biasanya hidupnya nggak akan lama kan? Betul ya? Hitungan bulan lah. Bahkan waktu itu saya divonis sama dokter pun sampai gemeteran mau vonis saya gitu kan. Dia bilang hidupmu tuh hanya 3 bulan saja, terhitung dari tanggal 8 Juli 2022. Coba kalau misalnya kita dalam tempat ini, hidupmu hanya 3 bulan saja, mau bikin apa? Apa yang kita mau lakukan? Saya pun udah di pikiran saya waktu itu ya, ya tinggal menunggu, menghitung hari aja gitu, kapan saya akan dipanggil Tuhan gitu. Udah prepare lah gitu, udah siap. Tapi ternyata memang Tuhan punya maksud rencana yang lain dalam kehidupan saya. Karena ini terjadi memang seizin Tuhan, semuanya karena seizin Tuhan. Itu saya boleh alami. Dan akhirnya ketika saya udah divonis terkena kanker itu, ya, baru saya dirujuk ke RS Darmais. Karena tadi kan tidak ada ahli onkologi ya di Tangerang. Dibawa ke Darmais. Saya diambil darah lagi, ya, untuk memastikan, ya, mematenkan kalau istilah kedokterannya, apakah benar saya terkena leukemia atau enggak gitu. Jadi saya diambil darah lagi yang keempat kali di Darmais, dan ternyata hasilnya dapat. Saya terkena benar positif leukemia, dan jenisnya itu CML atau chronic myeloid leukemia. Nah kan banyak yang nanya ke saya nih, kalau kanker darah itu ada stadiumnya nggak? Nggak ada. Kanker darah itu nggak ada stadium. Jadi kanker darah itu ada 4 jenis besar: AML, ALL, CML, sama CLL. 4 ini, ya 4. Saya terkena yang CML. Nah, apakah ini berbahaya? Semuanya berbahaya. Semuanya mematikan kalau nggak ditangani dengan serius gitu. Nggak tangani dengan serius. Dan saya udah dibawa ke Darmais. Nah waktu itu kan masih COVID ya, 2022 ya. Pada kena COVID nggak di sini? Nah, semua ya. Kena semua ya. Nah jadi waktu pas itu masih COVID juga, ketika itu saya di PCR tuh, di PCR, ternyata dapat bonus kena COVID juga gitu. Jadi udah hyperleukosit, leukemia, COVID 3. Wah, dokter udah pusing gitu. Karena kalau udah COVID sama kanker ini udah bestie nih. Susah, udah susah gitu. Saya ditangani 5 dokter spesialis. Karena semua menurut data mereka ya, pasien kanker dan kena COVID lewat, pasti lewat itu. Kebanyakan tuh lewat. Kalau bisa hidup tuh mujizat tuh dari Tuhan. Iya, beneran. Haleluya. Dan akhirnya waktu pas tanggal 30 Agustus 2022 itu saya udah ditahan tuh sampai RS waktu di Darmais ya. Udah di Darmais nih. Itu saya doa sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan kalau memang Engkau bawa saya untuk memasuki lembah kekelaman, ya, dan Tuhan mau rawat saya di rumah sakit ini, saya minta 2 hal sama Engkau. Saya waktu itu nggak minta kesembuhan, karena bagi saya gini loh, kalau kanker itu kan memang salah satu penyakit nomor 1 yang mematikan di dunia ya. Dan obatnya sebenarnya belum ada. Ini kalau kata dokter saya. Jadi saya cuma minta 2 hal sama Tuhan. Yang pertama, Tuhan jangan bikin kepala saya pusing, itu pertama. Yang kedua, jangan bikin saya mual. Nah waktu itu sebelum saya masuk ruang IGD, saya tuh ngebayangin tuh yang enggak gitu loh.
nanti badannya dibelek lah atau apa gitu, ngeri banget gitu kan. Belum lagi obat-obat kemoterapi itu kan baunya kan pekat gitu loh, bukan kayak obat-obat biasa gitu. Dan benar waktu pas pintu IGD dibuka, saya udah didorong pakai kursi roda. Itu pasien udah jerit-jerit tuh dalam, sakit, bener-bener sakit gitu. Ya kan di Darmais kan bukan sakit yang ini ya, ringan, semuanya kanker lah itu. Rumah sakit kanker nasional ya semua di situ, dari seluruh Nusantara datangnya ke situ, berobat ke situ. Bahkan karena saking itu pasien mengalami tekanan yang teramat sangat, itu sampai minta sama suster, matiin aja saya, ada kayak gitu, minta untuk disuntik mati. Itu nggak 1-2, mereka jejer banget kepada nama Tuhan mereka masing-masing. Saya hanya melihat mereka gitu, dan mereka tuh kebanyakan makannya tuh udah nggak kayak kita gini, dia pakai sonde, tau sonde ya? Cairan ya di hidung. Saya makan normal kan, kalau di rumah sakit kan dijatah tuh, saya minta nama malah. Minta nama dikasih sama suster gitu. Sampai dokter tuh ngeliatin saya gitu, ini orang sakit apa enggak sih, kok makannya banyak gitu. Makannya banyak, ya kan? Saya sudah gemuk nih, terus banget. Nah terus saya nggak ada rasa pusing sama sekali. Itu obat kemo itu kan pekat banget ya, nggak ada pusing sama sekali. Itu dikabulin sama Tuhan. Jadi emang Tuhan tuh ada di situ tuh. Walaupun saya nggak bisa melihat secara fisik ya, tapi saya tahu dia di situ. Saya masuk, udah ruang IGD. Nah karena COVID tadi, akhirnya saya dibawa ke ruang zona merah. Ada lagi ruang sendiri tuh, gede ruang zona merah. Itu tanggal, ini semua saya catat di sini, kalau takutnya lupa. Hari Kamis tanggal 1 September 2022 ya, saya dibawa ke zona merah waktu. Di ruangan cukup besar, hanya ada tempat tidur kosong, bekas pasien yang kena COVID, kanker, meninggal semua. Ada alat kedokteran, ada apa namanya, toilet kecil. Jam 1 pagi bisa dipindahin, dan itu ya namanya rumah sakit, itu horor banget ya. Itu pintu itu bisa gerak sendiri loh, malam-malam. Itu beneran loh, nggak bohongan, itu betul. Nah jadi waktu pas jam 1 sambil ditransfusi darah, boleh fotonya. Nah ini nih, kurus banget kan. Ini di ruang IGD. Ini yang fotoin kakak ipar saya. Katanya ada yang bilang saya mirip Pak Jokowi, masa sih? Iya. Bener ya? Iya. Nih, ini lagi transfusi darah karena habisnya udah ngedrop, udah sampai 4 kantong saya waktu di transfusi ya waktu itu. Nah, akhirnya waktu pas di ruang zona merah itu jam 7 pagi ya, baru saya dipindahin ke ruang ICU untuk penanganan lebih intensif lagi, dibawa ke ICU. Itu saya udah dimasukin keranda orange. Pernah lihat mungkin ya, yang untuk pasien COVID tuh kan dikasih ventilator gitu kan. Kalau saya enggak, cuma oksigen biasa. Saya udah masuk ke keranda orange tuh, gitu. Terus baru dia dibawa naik ke atas. Sambil dibawa itu, kan susternya pakai baju astronot tuh. Dia cerita, kamu tahu nggak? Semua pasien yang keluar dari sini nggak ada yang hidup, semuanya mati, cuma kamu doang yang hidup. Haleluya. Digituin. Iya. Dia ngomong begitu. Tentang buat Tuhan Yesus tuh. Haleluya. Benar. Semuanya meninggal. Susternya goblok itu. Seringnya satu itu. Nah, terus akhirnya Ampari gitu. waktu pas saya dibawa ke ruang ICU, ya kan? Nah, kan saya lagi di infus nih, dimasukin obat di sini. Nah, boleh fokus slide-nya. Nah, ini ada di ruang ICU nih. Ini saya juga sampai geleng-geleng kepala gitu. Mana ada pasien boleh bawa handphone di ruang ICU, bener nggak? Saya tanya, di sini ada yang udah pernah masuk ruang ICU nggak? Dirawat pasien loh, pasien. Goblok. Udah. Mau? Hah? Udah. Boleh bawa handphone nggak? Saya handphone ada. Waktu itu pernah? Ya ada. Tahun berapa? Tahun berapa? 2014 kan. Waktu stroke, waktu saya stroke. Masuk pernah? Iya. Boleh ya? Berarti ada yang boleh ya? Memang jarang sih ada yang boleh. Dan ini padahal dokter, suster, seperti tahu semua saya bawa handphone gitu loh. Jadi memang ada maksud Tuhan untuk mungkin saya bersaksi untuk kedepannya gitu, bukan hanya secara verbal tapi juga ini ada fotonya, ini ada videonya gitu loh. Jadi video bisa diperlihatkan. Nah waktu pas tanggal 4 September itu saya kan di infus tuh di tangan kiri. Nah karena masih hyperleukosit, jadi kan ada pembekuan darah yang mengakibatkan tangan saya tuh seperti kayak saya tuh hancur venanya.
hancur setengah badan. Boleh fotonya. Oh, Nih, ini namanya CVC. Ini CVC Central Vena Catheter. Ya. ini foto orang kali. Saya foto sendiri. Ini di ruang ICU. Oh, foto sendiri begini. Foto sendiri, iya. Selfie ya. Hah? Boleh? Ini berdiri apa duduk? Enggak, duduk. Ya, Duduk. Duduk. Ini orang lain nih. Beda. Beda. Kurus ini nggak mandi 12 hari loh. Emang nggak boleh mandi. Nggak boleh tidur juga kan dari tempat tidur. Gila beda ya. Nah, jadi ini namanya CVC atau Central Vena Catheter, itu dibolongin, dimasukin port selang 12 cm itu sampai ke jantung. Itu yang kanan tuh ya. Iya, sini berarti. Iya, betul kanan. Nah, ini kan lagi diperban tuh. Karena itu tuh sempat berdarah tapi nggak apa sih baik-baik aja. Dokter Erik yang nanganin. Dimasukin selang 12 cm. Jadi semua obat, ambil sampel darah, semuanya itu dari sini. CVC. Nah, itu kenapa saya harus penanya itu dibolongin sampai ke jantung? Pena kecilnya udah hancur. Boleh foto selanjutnya. Tuh. Ini. Ini. Kayak dicambuk ya. Pecah semua. Ini rasanya. Wow, sakit banget. Udah kayak mau meledak gitu tangan tuh. Kalau sakit gitu boleh minta obat itu Painkiller. Kasih painkiller tetap. tetap kasih painkiller. Morfin. Ya, itu paling gedenya. Nah, jadi waktu pas di tanggal 5 September 2022, itu tadi hari Minggu ya, 4 tanggal 5 hari Senin. Ini karena sudah sakit, menahan sakit dan teramat sangat, udah nggak tahan lagi tuh. Udah nggak tahan. Saya minta sama suster untuk dicabut tuh morfinnya. Karena waktu pas dikasih painkiller dosis 1 nggak mempan, 2 nggak mempan. Yang paling tinggi kan morfin, 24 jam saya suntik loh. Tapi suntik pelan gitu, pelan. Terus, wah makin tambah sakit. Saya bilang sama suster cabut aja, apa-apa. Nggak, ini obat. Tapi kok makin malah tambah sakit gitu, kayak mau ada yang meletus gitu dari tubuh saya. Ya udah, akhirnya tetap dipasang. Saya udah gemeteran. Sambil berdoa tuh sama Tuhan. Saya doa bilang gini sama Tuhan Yesus, kalau memang ini waktunya saya harus kembali kepadamu, saya kembali asalkan bersama dengan Engkau. Coba amin. Handphone jatuh. Saya udah kasih voice note orang tua saya. Gemetar jatuh. Karena di ruang ICU itu kan ada jam ya, jam digital, suhu 15 derajat. Itu jam setengah 3 pagi, tanggal 5 September 2022. Dan waktu pas saya bilang amin, saya nggak ada. Jadi ini foto yang sudah saya bagi dari kematian. Jadi tepat tanggal 5 September 2022 itu saya sudah selesai. Nah, waktu pas saya dibawa sama Tuhan naik ke atas, banyak yang nanya, lihat apa, di atas lihat apa. Itu hanya beberapa detik aja, nggak lama. Setengah 3 pagi tadi ya, 5 September 2022, saya dibawa naik ke atas sama Tuhan. Yang saya lihat itu cahaya putih yang sangat terang, bukan matahari, tapi cahaya itu tidak menyilaukan, tidak menyakitkan. Itu yang saya rasakan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, suasana yang plong gitu, kasih yang luar biasa. Ibaratnya kayak apa ya? Nah, ini contoh. Ini tubuh saya nih, saya dilingkupi cahaya putih, gitu loh, cahaya putih terang. Ini putih, nggak segini, putih banget kan pokoknya, terang. Tapi nggak bikin silau gitu, enak untuk dilihat, aneh kan? Itu hanya beberapa detik aja. Itu saya rasakan tuh kasih yang luar biasa loh, kasih yang belum pernah saya temuin sebelumnya, kasih yang kekal. Siapa itu? Kasih yang kekal, kasih yang sempurna, Tuhan Yesus. Walaupun saya nggak bisa lihat wajahnya, saya nggak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Mungkin kalau foto-foto di gereja kan Tuhan Yesus gondrong gitu kan. Enggak, saya nggak ngeliat seperti itu. Saya cahaya putih, terang. Itu hanya beberapa detik saja. Nah, kemudian tepat jam 7 pagi itu saya bangun, duduk di tempat tidur tuh, di ruang ICU, duduk jam 7 pagi. Masih tanggal 5 September. Jadi saya udah nggak ada hampir 5 jam ya hitungannya. Iya, jam 7 pagi duduk. Nah, karena waktu masih COVID jadi belum langsung dipindahin nih. Karena waktu itu pasien yang ibu-ibu kanker payudara yang di samping saya, kan saya sendiri di ruangannya. Dia itu kanker payudara, kena COVID, meninggal. Tapi emang nggak langsung dipindahin, masih di situ. Baru nanti paginya
dipindahin. Suster masuk, kaget lihat saya tuh duduk di tempat tidur, bukan turun dari ini, duduknya tempat tidur. Kok kamu masih hidup? Dibilang gitu kan. Gitu. Itu artinya apa? Ya kan? Ya, tahu kan kalau di Darwis susternya bukan dari kalangan kita, ya. Iya. Kok kamu masih hidup gitu? Saya bilang maksud suster tahu nggak? Tadi malam Tuhan Yesus datang bertemu sama saya. Saya bilang gitu. Panggil dong dokter jaga. Sambil bawa hasil itu kan dari komputer kan enggak. Luar biasa kamu masih bisa bertahan sampai saat ini. Ini semua karena mujizat dari Tuhan, dia bilang gitu. Dan itu dokternya juga bukan dari kalangan kita. Nah, akhirnya udah dong. Waktu pas dokter, suster udah tahu semua, saya udah dicek. Nah, kemudian masih di tanggal 5 itu juga, masih di tanggal 5. Karena kan berita saya kan udah mulai tersebar nih. Nah, kalau saya kasih gambarannya, ruangan ICU itu kan saya satu ruangan seperti ini deh, segede ini lah kurang lebih. Itu hanya dibatasi tembok kaca, pintunya sliding, ya kan? Tadi ada suhu, ada jam, ya. Ada passwordnya tuh kalau pintu yang sliding itu. Nah, jadi waktu pas ada speaker kecil, coba nggak ada isinya, speaker kecil. Nah, itu ngeling satu rumah sakit dan itu juga disambungkan ke beberapa rumah sakit milik pemerintah di Indonesia. Nah, karena kasus saya ini kasus unik, ya menurut data dari mereka, akhirnya dokter memutuskan untuk saat itu juga diadakan telekonferensi, gitu. Langsung live dari ruang ICU, langsung di tempat saya, gitu. Sampai saya sempat menerima beberapa telepon dari Surabaya, dari Kalimantan. Ini semua dokter yang nanya. Jadi kayak saya seperti kayak lagi ujian kedokteran. Jadi mereka nanya, bahkan dokter yang di situ juga nanya, kan ada ruang monitoring sebelahnya lagi gitu kan. Dia nanya gini, dokter kepalanya, dokter premier nanya gini. Coba kamu bisa jelaskan bagaimana kamu masih bisa bertahan sampai saat ini karena kamu pasien leukemia, hyperleukosit dan terkena COVID juga. Kamu bisa menjelaskan kepada kami semua, ini sudah tersambung dengan beberapa dokter dari rumah sakit milik pemerintah di Indonesia ini. Kamu bisa jelaskan kepada kami semua melalui telepon gitu. Dalam hati, ini kesempatan buat gue bersaksi gitu kan. Kapan lagi gitu kan. Udah, kan saya disuruh itu kan menyampaikan. Dokter, suster, kalian tahu nggak apa yang saya alami? Khusus tanggal 4/5. Waktu itu Tuhan Yesus datang menyampai saya. Saya bisa bertahan sampai saat ini. Saya bisa sehat sampai saat ini. Saya bisa sembuh sampai saat ini. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus juga sayang sama dokter, sama suster. Dan Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Saya bilang itu. Itu yang dengar kan bukan hanya dari kalangan kita. Saya bilang sepertinya nggak ragu-ragu untuk menyampaikan itu kepada siapapun. Gitu. Udah, akhirnya banyak boleh menanya dari beberapa daerah di Indonesia gitu. Saya jawab sama. Nah, puncaknya itu tepatnya di hari Selasa tanggal 6 September 2022 nih. Jam 6 pagi. Kan tadi tanggal 5 September 2022 itu kan saya dibawa naik tuh sama Tuhan tuh ke langit ya. Hari Selasa tanggal 6 September 2022 jam 6 pagi. Saya lagi masih tiduran tuh di ruang ICU. Tiba-tiba tuh yang saya rasakan apa? Seperti kayak ada hembusan angin dari pintu yang sliding depan itu. Itu kan. Kayak ada hembusan angin gitu. Karena nggak ada apa-apa gitu kan. Kalau AC, ya AC biasa kan gitu. Kayak ada hembusan angin. Terus tiba-tiba tuh meluk saya gitu. Meluk saya dengan erat tapi nggak sakit. Itu rasanya tuh, waduh, enak banget loh. Beneran tuh, enak banget. Sampai apa? Manifestasinya apa? Itu saya nangis. Nangis di ruang ICU. Bukan acara di KKR gereja, bukan. Di ruang ICU saya nangis. Nangis sejadi-jadinya saya di situ. Merawang kayak anak kecil gitu kan. Nah, kebetulan di depan ruang monitoring itu ada suster, ada dokter yang mantau kan. Lihat gitu kok. Saya nangis, dipikir saya kesakitan atau gimana, tapi lihat dari komputer saya baik-baik aja gitu. Dari ini normal aja gitu, nggak ada sesuatu yang ini. Untuk memastikan suster masuk dong, mau masuk ke ruang ICU. Logikanya kan harus suster tahu dong passwordnya, betul ya? Dipencet, nggak bisa kebuka pintunya. Nah terus yang kedua, dokter panggil, coba lagi dipencet, nggak bisa lagi kebuka. Jadi
dikunci tuh sama Tuhan. Benar-benar dikunci. Pas jam 6 pagi tuh, mereka hanya berdiri di balik tembok kaca sambil ngeliatin saya tuh nangis. Itu hampir 10 menit lah, agak lama lah itu. Hampir 10 menit agak lama. Nah ketika saya lagi menikmati Tuhan, saya dengar secara audible suara Tuhan, jelas di telinga saya. Dia bilang gini, ini saya udah sampaikan, nggak tahu udah berapa ribu orang, banyak sekali. Berserah nak, aku yang bekerja bagimu, aku tidak meninggalkanmu. Aku akan pakai kamu menjadi saksiku yang hidup bagi banyak orang. Aku yang akan melengkapimu. Gitu saudara. Tuhan mau pakai saya untuk menjadi saksinya yang hidup bagi banyak orang. Dia akan melengkapi saya. Bayangin saya digituin sama Tuhan, ya makin lama nangis lah. Siapa saya di hadapan Tuhan? Saya ini debu tanah. Ya harusnya kita semua binasa, betul ya. Tapi begitu berharganya setiap kehidupan kita di mata Tuhan. Kasih tahu kanan kiri yang kau berharga di mata Tuhan. Haleluya. Ya kan? Tuhan itu sayang sama kita. Tuhan nggak pernah lihat masa lalu kita yang hancur lebur kayak lo, enggak. Tapi Tuhan lihat respon kita. Ya, ketika kita meresponi Tuhan dengan benar, ya, Tuhan pasti bela kita. Amin. Mati-matian lo dibela kita. Ya benar, buktinya apa ya? Itu udah mati di kayu salib buat kita semua kok. Semua sudah selesai. Gitu loh. Mau lihat ini nggak? Ruangan ICU kayak gimana? Saya sempat ngerekam loh, satu menit videonya, boleh? Dia mana di YouTube? YouTube. Oh, YouTube. Bisa buka nggak ya? Ini saya ngerekam sendiri nih. Ini. Bukan Pak, itu Pak. Oh, iya, Foto. iya. Ini. Ya. Iklan. Iklan dulu. Link. Di ruang ICU, puji Tuhan karena dukungan doa semua teman-teman. Hari ini dinyatakan saya negatif COVID, jadi saya dipindah ke ruang perawatan biasa dari ICU ke ruang perawatan biasa. Jadi saya sudah negatif COVID per hari ini dan leukosit saya sudah di bawah 100 dan sudah normal, puji Tuhan. Selanjutnya saya akan diperiksa itu BNP. BNP itu diambil sum-sum tulang belakang untuk tes leukemianya. Tetap dukung doa ya teman-teman biar saya tetap semangat melanjutkan pemeriksaan selanjutnya BNP. Oke, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. God bless. Bye-bye. Iya. Terus sampai kurus kayak gitu nggak mandi, ya kan? Sebentar lagi brewokan tuh. Karena ya seperti itulah. Itu yang saya alami waktu di ruang ICU. Tapi saya percaya Tuhan tuh. Tapi itu boleh bawa handphone ya? Ya iya kan tadi saya bilang boleh. Suster dokter seperti tahu. Sebenarnya nggak boleh. Karena ngeganggu. Iya memang betul. Itu semua karena izin Tuhan. Sampai tuh saya tuh sampai bawa kabel roll, bawa charger. Suster pun bantuin ngecas handphone saya di dalam ruang ICU. Mungkin di pikirannya gini kali, biasanya orang mainin handphone udah mau mati ini gitu kan. Gitu. Aja happy deh. Demi kuota. Iya gitu. Jadi suster bantu ngecas loh. Mereka tahu nggak mungkin nggak tahu orang nggak saya ini apa nggak saya umpetin handphonenya. Ini udah pindah ke biasa ya. Nah terus akhirnya waktu pas Tuhan Yesus datang tanggal 6 September 2022 mujizat Tuhan terjadi. Ya, hari Rabunya tuh tanggal 7 September 2022 waktu pas saya di tes COVID langsung negatif. COVID-nya pergi. Kata tadi saya hyperleukosit ya. Langsung normal dalam tempo 1 malam. Semua karena Tuhan Yesus. Kalau obat kan logikanya butuh tahapan ya. Ini dalam tempo 1 malam. Dokter pun sampai bingung. Enggak masuk hitungan kayak gitu. Ya semua karena Tuhan Yesus gitu kan. Nah, bagaimana dengan leukemianya? Saya percaya Tuhan nggak bekerja nggak setengah-setengah. Dia akan tuntaskan segala sesuatu. Nah, banyak nih kalau saya memberikan firman Tuhan kemanapun yang saya sharing firman Tuhan. Banyak caranya teman-teman di sini. Mereka kok asik banget sih. Kagum bisa dengar, saya banyak di anak-anak muda ya. Kagum kok enak banget sih bisa dengar suara Tuhan gitu kan.
kayak gampang banget dengar suara secara audible gitu kan. Saya tanya sama kalian mau nggak? Nah sekarang saya tanya sih, mau dengar suara Tuhan? Mau ketemu sama Tuhan Yesus nggak? Mau? Beneran? Ya kan kalau nih ICU itu hurufnya apa? I, C, U, I, C, U kan? Kalau kita apa? I, C, U. Saya berjumpa engkau, ke Tuhan. Saya berjumpa Tuhan. Jadi kalau mau ketemu Tuhan masuk ruang ICU. Iya. Colek kanan kirinya. Siapa yang duluan? Jadi nggak jadi mau. Jadi mau ya? Jadi mau gimana sih? Mau dong. Iya, masuk ruang ICU. Tenang, saya punya kenalan orang dalam. Boleh bawa iPhone. Jalur khusus. Nah, waktu pas tanggal 6 September 2022 tuh saya dikasih satu ayat firman Tuhan sama Tuhan. Di Mazmur 23 ayat 4. Nah, coba buka. Mazmur 23 ayat 4. Haleluya. Ayatnya sangat terkenal. Ada yang udah dapat boleh baca kuat-kuat. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Ya. aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadakmu dan dongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tongkat, bukan dongkat. Terlalu semangat bro. Sekalipun aku berjalan lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam versi King James dalam bahasa Inggris sebagiannya bilang, "Yet through I walk through the valley of the shadow of the death." Jadi kita hanya melalui lembah bayang kematian. Nah kalau misalnya kita diizinkan dalam kehidupan ini mengalami, diizinkan Tuhan ya, mengalami lembah kekelaman ya, mau itu kesehatan, keluarga, ekonomi, usaha, apapun itu ya, kita nggak akan selamanya tuh tinggal di situ. Tapi kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Betul ya? Saya tanya sekali lagi, di sini berapa banyak yang mau terima mujizat yang besar dari Tuhan? Angkat tangan, biar saya laporan langsung nih sama Tuhan nih. Biar di foto tuh, ada di foto. Mau nggak mau terima? Aku tadi kerjain ya. Mau terima mujizat besar nggak? Angkat tangan dong, biar di foto di data nih. Saya bilang malaikat, oke mau ya terima mujizat besar. Siap terima masalah besar dari Tuhan? Mau? Amin. Nah, itu baru naik FGB man. Tepuk tangan dong buat FGB man. Masa mau terima mujizat nggak mau terima masalah gitu kan? Ya kan? Nah kalau kita mau lihat pelangi harus ada hujan dulu kan? Seperti itu. Nah akhirnya selanjutnya tepat di hari Kamis 8 September 2022 ya kan? Karena untuk mematenkan kalau istilah kedokterannya saya dilakukan tindakan terakhir. Nah itu namanya BMP. Nah ini lagi itu. Cuma fotonya nggak ada. Karena susah juga fotonya, nggak mungkin gitu kan? Bukan di sini diambilnya, ada di ruang khusus. Jadi sumsum tulang belakang saya itu dibolongin sini. Di sini dibolongin, jarumnya cukup besar, ya. Terus dianestesi dulu. Cuman kalau tulang kan nggak bisa dianestesi ya, hanya daging ya. Tapi tetap dianestesi lah, dibius gitu. Diambil sumsum saya 5 cc, ditarik, disedot. Set gitu. Sumsum enak ya. Sumsum manusia. Diambil 5 cc. Nah, nggak cukup sampai di situ, terus akhirnya dimasukin lagi jarum, namanya spatula. Bentuknya seperti pernah lihat mata kail, mata pancing, tapi kecil, waktu gede. Masukin ke dalam, dicongkel, rasanya geli, ya. Ngilu banget, sakit banget, gitu. Jadi diambil tulang belakangnya, diambil. Kan itu buat sampel, bukan tulang belakang diambil satu gitu, nggak, dicongkel dikit aja. Saya sampai lihat juga tulang. Oh ini tulang saya untuk mempatenkan. Jadi nggak lama terus hasilnya keluar. Benar saya terkena ini kanker darah, leukemia, jenisnya CML, ya, chronic myeloid leukemia. Nah, akhirnya saya dapat kabar gembira dari dokter. Tepat hari Sabtu tanggal 10 September 2022,
saya boleh pulang dan rawat jalan sampai saat ini, semua karena Tuhan Yesus. Dan dari data mereka nih, dari bocor data mereka, itu dikatakan bahwa saya adalah satu-satunya pasien kanker darah atau leukemia yang hidup dan sehat se-Indonesia di tahun 2022. Itu semua karena Tuhan Yesus. Amin. Nah, hasil pemeriksaan darah saya dari Oktober 2022 sampai ini Juli ya. Juli 2024 semuanya itu baik, sehat, normal. Karena Tuhan Yesus juga. Jadi setiap bulan tuh saya masih harus check up ke Darmais. Ambil apa? Darah, ambil obat kemo. Mau lihat obat kemonya? Saya kasih lihat. Nah, saya kasih lihat nih. Saya lupa kantongin tadi. Nyobain ya teman. Ada mau nyobain? Dia kurus. Ada mau nyobain? Saya kasih tadi nih, vitamin C nih. Nih, buat kemonya. Bukan yang bubuk, yang susu. Enggak. Oh, Ini dari rumah sakit. Nggak dijual dimanapun, mau cari dimanapun nggak ada. Ini dari rumah sakit, nggak dijual bebas. Ya. Ini obat kemoterapi oral. Saya minum 4 tadi, saya minum 400 mg gitu. Nah, nanti tanggal Mau lihat. ini ada Mobil di apotek kita. allopurinol tuh. Sama apa tuh kemarin dikasih. Tapi itu nggak saya minum, cuma yang itu doang yang orange. Efeknya apa sih? Efeknya mual oh, gitu. Waktu pas awal-awal minum air putih itu rasanya aneh kayak gitu. Oh. Terus demam juga itu awal-awal. Nah, nanti saudara tolong doain ya. Kan saya udah mau 2 tahun nih. Bisa rekam juga di YouTube. Udah mau 2 tahun. Nah, jadi tepat nanti tanggal 30 Juli 2024 ini itu saya akan dilakukan tindakan namanya BCR ABL kuantitatif. Apa tuh BCR ABL kuantitatif? Jadi saya diambil darah lagi, nggak banyak, 5 cc aja, ya, diambil darah. Jadi itu tuh pengujian secara sensitif untuk mengevaluasi apakah sel kanker saya masih aktif atau udah negatif. Tapi saya percaya hasilnya 0. amin. Kalau hasilnya itu 0, saya nggak perlu minum obat itu lagi. Udah selesai itu semua. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya hasilnya ada 0,1 sampai 0,3, dosisnya akan dikurangin. Dari 400 jadi 200 contohnya kayak gitu. Dan pengecekan saya tidak perlu setiap awal bulan, sebulan sekali nggak perlu. Jadi nanti per 3 bulan. Mulai panjang lagi per 6 bulan. Karena teman-teman saya juga terkena kanker darah yang survive-nya hidup. Contoh kalau kayak Pastor Bilantang pernah dengar? Dia juga masih check up sampai sekarang kan? Setahun sekali, setahun 2 kali gitu. Itu wajib, memang harus masih dilakukan. Kalau darah seperti itu. Tapi saya percaya, walaupun dokter belum mengatakan itu, saya percaya saya sudah sembuh sempurna. Amin. Haleluya. Ya. Jadi doakan ya. Karena itu nanti pemeriksaan BCRABL kuantitatif itu tidak di-cover oleh BPJS. Jadi saya mesti mengeluarkan dana pribadi. Ya. Karena saya juga sudah tidak bekerja, dulu kan masih bekerja. Saya fokus untuk melayani pekerjaan Tuhan, tapi saya percaya Tuhan pasti sediakan semuanya. Amin. Sekarang saya menjadi pengusaha kayu. Tahu nggak kayu apa? Kayu salib. Canda. Saya beritahu firman Tuhan kemanapun, ya seperti itu. Nanti tolong doain aja tanggal 30 Juli 2024. Nah, apa yang saya sampaikan itu relate dengan yang mau saya bagikan. Foto terakhir ada nggak? Nah, ini Desember 2022 saya udah mulai melayani lagi pekerjaan Tuhan. Dan waktu itu saya jauh lebih banyak bertemu banyak orang-orang asing yang nggak saya kenal sebelumnya. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Tuh. Hampir setiap hari, lihat ya. Hampir setiap hari saya tuh ketemu orang-orang. Ini ada dari Pekanbaru loh. Saya perkenalkan Yesus kepada mereka. Amin. Jadi kalau saya di luar, saya nggak pernah bilang penginjilan karena itu nanti dituduh kristenisasi. Saya bilang saya memberitakan kabar baik. Masih ada lagi nggak fotonya? Habis ya? Iya, kemana? Hampir tiap hari tuh. Mati. Lagi. Ya hampir tiap hari saya memberitakan kabar baik. Karena saya dengar di telinga saya
Nak, kamu ketemu sama orang ini di jalan tuh, kamu ketemu sama ini. Saya nggak kenal, nggak pernah kenal sebelumnya gitu. Saya beritakan kepada mereka. Saya sampaikan apa yang saya alami. Saya cuma bagikan kasih Tuhan sama mereka. Amin. Karena dunia ini cuma butuh satu kok, kasih Tuhan. Gitu. Yang bisa menyelesaikan semuanya cuma kasih Tuhan. Nggak, bukan karena kehebatan kita, kekuatan pemerintah, nggak ada. Hanya kasih Tuhan. Itu yang sanggup memulihkan segala sesuatunya. Kasih tahu kanan kirinya, hanya kasih Tuhan. Bisa ya? Connect. Jangan jaga GBIWTC. Kan dari Ini lagi GBI Bekasi. Sama satu Oke, grup. saya dulu aja ya.